Ardianti Rukmana Eskernels. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Goa Angkatan 62 tahun 2021. Saya adalah salah satu perawat di RSUD Syekh Yusuf yang diamanahkan bertugas di ruang perawatan khusus Melati. Dan berikut adalah kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Selamat menyaksikan. Sulawesi Selatan, Serepi Poleri Katangka. Kegiatan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahap pertama, melakukan pertemuan dengan mentor dan meminta persetujuan melakukan kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tahap 2, membahas kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan dengan sikap sopan santun kepada mentor. Tahap 3, meminta bimbingan dan arahan terkait kegiatan yang akan dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam melakukan musyawarah dan diskusi. Tahap 4, mencatat hasil konsultasi dengan mentor. Saran dan masukan disusun secara transparan dan apa adanya. Kegiatan 2, melakukan konsultasi dengan Kepala Ruangan Melati dan koordinasi dengan teman sejawat tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahap pertama, menemui Kepala Ruangan dan meminta persetujuan kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahap 2, mengutarakan maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi yang dilakukan dengan sopan dan jelas sebagai bentuk penerapan nilai etika publik. Tahap 3, mencatat saran dan arahan dari Kepala Ruangan yang kemudian akan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Tahap 4, menyampaikan informasi kepada sejawat mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan sebagai bentuk perwujudan nilai nasionalisme, yaitu melakukan kerjasama dan saling menghormati dengan sejawat. Kegiatan 3, menyiapkan media penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyakit menular tuberkulosis. Tahap 1, mendesain dan mencetak leaflet sebagai media penyuluhan kesehatan yang akan memudahkan pasien dan keluarga pasien memahami apa yang disampaikan saat penyuluhan. Tahap 2, membuat prosedur cara membuang dahak yang benar yang akan memberikan kejelasan informasi kesehatan kepada pasien yang kemudian dicetak dalam bentuk banner. Tahap 3, membuat SAP, daftar hadir dan soal pretest atau posttest yang akan dibagikan kepada pasien atau keluarga pasien pada saat kegiatan penyuluhan dilakukan. Tahap 4, menyiapkan wadah untuk membuang dahak dan cairan karbol yang merupakan bentuk inovasi saya yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis. Kegiatan 4, melakukan pendataan jumlah pasien yang sementara dirawat di ruangan perawatan khusus Melati. Tahap 1, membuat format isian untuk pendataan pasien yang sementara dirawat di tiap kamar perawatan Melati yang kemudian didokumentasikan sebagai bukti kegiatan yang dilakukan. Tahap 2, mencetak format isian pendataan pasien. Dengan adanya format isian pendataan pasien akan membuat pelaporan lebih rapi dan tertata. Tahap 3, mendata pasien yang dirawat di ruangan perawatan Melati.
Dengan melakukan pendataan akan memberikan kejelasan jumlah pasien yang akan dibagikan media edukasi selama penyuluhan. Kegiatan 5. Melakukan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyakit menular tuberkulosis. Tahap 1. Memberi salam dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan dengan sopan dan ramah terhadap pasien dan keluarga pasien. Tahap 2. Mengisi daftar hadir dan membagikan soal pretest. Pada tahap ini, pasien atau keluarga pasien mengisi daftar hadir penyuluhan dan menjawab soal pretest dengan jujur dan apa adanya. Tahap 3. Membagikan leaflet pada pasien dan keluarga pasien. Dengan adanya leaflet bisa lebih memudahkan pasien dan keluarga pasien dalam memahami apa yang disampaikan selama kegiatan penyuluhan. Tahap 4. Melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyakit menular tuberkulosis. Selama kegiatan penyuluhan dilakukan dengan sikap sopan santun dan ramah terhadap pasien dan keluarga pasien sebagai bentuk penerapan nilai etika publik. Kegiatan 6. Sosialisasi penggunaan wadah untuk membuang dahak dan cairan karbol ke pasien. Tahap 1. Menyiapkan wadah untuk membuang dahak dan cairan karbol yang merupakan bentuk inovasi saya untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis. Tahap 2. Koordinasi dengan sejawat untuk membantu membagikan wadah dan cairan karbol ke pasien. Pada tahap kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan nilai nasionalisme, yaitu kerjasama dan saling menghormati dengan sesama sejawat. Tahap 3. Sosialisasi cara membuang dahak yang benar. Pada tahapan ini dilakukan dengan menerapkan nilai dasar etika publik, yaitu bersikap sopan santun, ramah dan sabar ketika mengajarkan pasien dan keluarga cara membuang dahak yang benar. Tahap 4. Membagikan wadah untuk membuang dahak dan cairan karbol ke pasien. Pada tahapan ini dilakukan dengan menerapkan nilai dasar anti korupsi, yaitu secara adil membagikan wadah dan cairan karbol ke pasien. Kegiatan 7. Evaluasi pemahaman pasien tentang penyakit tuberkulosis dan monitoring penggunaan wadah untuk membuang dahak. Tahap 1. Mengumpulkan hasil pretest dan posttest yang sudah dikerjakan oleh pasien atau keluarga pasien. Tahap 2. Melakukan perbandingan hasil pretest dan posttest dengan menerapkan nilai dasar anti korupsi, yaitu mengolah hasil perbandingan secara jujur. Tahap 3. Monitoring penggunaan wadah dan cairan karbol dengan menerapkan nilai dasar anti korupsi dalam melakukan pelaporan penggunaan wadah dahak. Tahap 4. Membuat laporan hasil aktualisasi. Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Saya Sekretaris Amalia, salah satu perawat yang bertugas di ruang perawatan Melati Infeksi, sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan adanya aktualisasi yang dilaksanakan oleh Hadiatur Rumana Eksternal, di mana aktualisasinya berjudul peningkatan pemahaman pasien tentang penyakit TB dan juga pemanfaatan wadah tertutup untuk membuang dahak pasien, yang mana aktualisasi ini sangat membantu kami para perawat dan juga dapat mengurangi risiko penularan dari pasien ke keluarga dan juga dari pasien ke petugas kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidin Hamzah, Kepala Ruangan Isolasi Melati. Sebagaimana kita ketahui bahwa di ruangan ini merupakan pasien isolasi dan terdiri dari pasien TB. Salah satu risikonya adalah yaitu terjadinya infeksi nosokomial yang disebabkan oleh karena
pasien membuang dahak sembarang, baik itu langsung meludah di lantai ataupun langsung meludah di tembok. Ini bisa terjadi infeksi nosokomial. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Hardianti Rukmana untuk mensolusikan tentang pencegahan penularan melalui dahak, yaitu dengan cara membuang dahak yang benar pada pasien TBC. Kami mengharapkan setelah selesainya kegiatan ini, itu bisa mencegah terjadinya infeksi nosokomial melalui dahak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh saudara Hardianti Rukmana bisa membantu rumah sakit dalam pencegahan infeksi nosokomial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.